Inilah yang mengakibatkan saya harus menyampaikan bahwa dewan adat harus ada. Dewan adat didirikan bukan atas dasar egosentris masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Kita berjumpa lagi, saudaraku sekalian seluruh Nusantara dimanapun berada, baik dari aliran kepercayaan, keyakinan, adat, budaya, agama apapun. Salam hormat dari saya Reza Rahasia, perantara kata-kata. Teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, dalam beberapa konten yang lalu saya menyampaikan bahwa NKRI itu adalah harga mati. Pajajaran harus berdiri. Dan saya menyampaikan bahwa sebenarnya yang diperlukan negara bangsa ini adalah Dewan Adat. Sehingga timbullah beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang Dewan Adat itu seperti apa, siapa yang menjadi Dewan Adat, dan apa fungsi Dewan Adat bagi tatanan bangsa dan negara Republik kita yang tercinta ini di masa depan. Ini yang akan saya sampaikan versi saya. Salah dan kurang mohon dimaafkan, murni mutlak dari nafsu saya yang masih terus belajar untuk dikendalikan. Ketika ada kebenaran, kedamaian, ketentraman dalam hatimu mendengarkan apa yang disampaikan, maka itu mutlak dari yang maha damai, yang maha tentram, yang maha tenang. Tanpa tendensi kepentingan apapun, saya menyampaikan ini semoga bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan, baik itu dari kalangan rakyatnya, para pejabatnya, pemerintahan, ataupun sampai tingkat tertinggi pemerintahan Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Semoga bermanfaat. Silahkan simak. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih setia menyaksikan apa yang ingin saya sampaikan di konten kali ini. Semoga kita semua berada pada keselamatan, kesejahteraan, ketenangan batin serta pikiran juga jiwa, kebahagiaan yang senantiasa abadi dalam seluruh manusia. Amin. Juga kita harus senantiasa mendoakan juga kepada alam, tumbuhan, hewan, ataupun penciptaan-penciptaan yang lain, karena semuanya juga butuh keselamatan, semuanya butuh penyelamatan. Penyelamatan itu adalah hak mereka masing-masing, hak kita semua yang diberikan dari Yang Maha memberikan keselamatan. Sebelum saya menyampaikan tentang Dewan Adat yang saya harapkan atau bisa jadi ini yang saya sarankan atau saya usulkan, saya mohon maaf kepada semua, baik itu kepala adat, kepala suku, budayawan, sejarawan, akademisi, atau siapapun itu yang merasa mungkin bisa saja ketika saya menyampaikan ini dianggap sok tahu, dianggap lain sebagainya yang sesuai seperti apa yang dituruti hawa nafsunya. Mohon maaf ketika ada salah. Ini hanya saya sampaikan atas dasar saya ingin menyaksikan, melihat kembali
negara Republik Indonesia, bangsa kita yang tercinta ini adil, makmur, gemah, ripah, roh jinawi, atau jadi mercusuar dunia yang banyak digadang-gadang oleh seluruh rakyat ataupun seluruh pemerintahan pejabat yang baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Sejahtera, sentosa semuanya, pengelolaan sumber daya alamnya benar-benar dikelola dan difungsikan dan disalurkan, juga diarahkan sesuai dengan pada tempatnya, sesuai takarannya, sesuai kapasitasnya, tidak salah arah, tidak salah jalur, atau tidak dipangkas dan dipendam oleh orang-orang yang berkepentingan atas dasar kepentingan apapun. Karena percayalah teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, bahwa negara Republik kita ini bukan hanya ada satu kepentingan di sana, banyak kepentingan, baik kepentingan dari luar, pihak luar, kepentingan dari dalam negerinya, bahkan juga dari struktur-struktur yang ada, mohon maaf, oknum-oknum yang ada pada pemerintahan itu sendiri. Dan oknum-oknum itu bukan hanya ada pada pemerintahan saja, tapi hanya ada juga pada lembaga keagamaan, lembaga-lembaga lain itu ada. Semuanya, sehingga tidak mudah untuk menyamaratakan, menyatukan visi kecuali dengan ketegasan dan permusawarahan seluruhan. Mengenai Dewan Adat, tentunya ini semua adalah sebuah pergerakan masif. Setiap orang-orang, para kepala suku, kepala adat, budayawan dari setiap daerah, saya yakin ini sudah memiliki inisiasi akan hal itu, sudah memiliki pemahaman atau pemikiran tentang hal tersebut. Saya yakin seperti itu, baik dalam ranah sendiri kecil di daerahnya ataupun provinsinya. Insya Allah semua sudah ada pada pemahaman itu, baik itu baru terpikir oleh pemimpin daerahnya ataupun baru beberapa kalangan-kalangan generasi mudanya yang masih melestarikan adat serta kebudayaan. Apa yang membuat saya harus menyampaikan bahwa Dewan Adat harus ada di Nusantara ini? Salah satu pemicu dari apa yang saya sampaikan atas penyampaian ini adalah beberapa hari yang lalu kita semua diramaikan, dikejutkan dengan ada peristiwanya penendangan sesajen di Semeru sana dengan alasan landasan kepercayaan dan keyakinan orang yang menendang sesajen tersebut. Teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, sejatinya bahwa itu bumi itu mawa ciri, desa mawa cara, negara mawa tata. Jadi kita harus mengselaraskan, harus bisa menyeimbangkan, menyesuaikan dengan apa yang ada pada bumi itu sendiri. Artinya daerah tersebut memiliki tanda apa, adat apa, kepercayaan apa, budaya apa. Karena ketika kita sudah mengetahui budaya tersebut di sana seperti apa, kepercayaan seperti apa, kebiasaan masyarakat seperti apa yang sudah membudaya, maka kita akan masuk celah dengan ajaran yang disampaikan bahwa itu kebenaran dengan penuh cinta kasih, bukan keamarahan, kesenang-wenangan, atau tindakan-tindakan anarkisme. Para wali songo telah mencontohkan, khususnya Kanjeng Sunan Kalijaga, menyesuaikan adat budaya dengan agama, karena agama dan budaya itu terpisah tapi bisa diselaraskan. Inilah yang mengakibatkan mengkerucutnya hal-hal yang tidak dipahami, tidak dimengerti masyarakat sebagian tentang sesajen, tentang daerah larangan, tentang petilasan, pasucian, makam keramat. Keramat ini pada dasarnya berawal dari karomah, hanya lidah yang dari Nusantara jadi keramat. Pemahaman-pemahaman yang kurang, tidak dimengerti, bahkan tidak ada yang mau mengerti, memahami tentang apa itu sesajen, tentang apa itu puja bumi, dan lain sebagainya. Itu mengakibatkan timbulnya bentrokan pemahaman. Karena ketika satu pemahaman dengan pemahaman ini
seperti terlihat tidak selaras, kontra, karena tidak ditelusuri, tidak tabayun kalau bahasa luarnya, tidak musyawarah, tidak klarifikasi dulu, tidak tanya dulu. Sesungguhnya ketika kita mengetahui sesajen itu maknanya apa, artinya apa, sangat luas. Mandi kembang 7 rupa apa artinya, sangat luas. Bakar kemenyan, bakar dupa, itu sangat luas sekali artinya, maknanya. Sesajen-sesajen yang ditaruh di pohon, ditaruh di gunung, itu bukan bentuk penyembahan sejatinya. Ini sangat luas, sangat panjang. Nah, untuk hal seperti ini, inilah yang mengakibatkan saya harus menyampaikan bahwa Dewan Adat harus ada. Ketika lembaga instansi keagamaan ada, maka Dewan Adat dan Budaya itu pun harus ada. Jadi seimbang. Jadi ada perwakilannya yang menyampaikan. Karena zaman sekarang, era sekarang, segala sesuatu tuh harus didengarkan oleh orang yang secara akademisi, kredibilitas. Zaman dimana manusia mendengarkan dari titelnya, dari jabatannya, dari harta kebendaannya, baru didengarkan apa penyampaiannya. Tetapi ketika manusia itu bukan siapa-siapa, tidak memiliki jabatan, kekuasaan, ataupun kekayaan dan lain sebagainya, tidak terpandang secara manusiawi, maka tidak akan didengarkan perkataannya. Itulah yang mendesak, mendorong saya untuk menyampaikannya di konten, bahwa Dewan Adat itu harus ada. Dan itu bukanlah hal yang instan, hal yang otomatis, atau tiba-tiba. Itu proses. Mungkin saja saat ini belum bisa. Mungkin saya tahun 2025 bisa, atau nanti 2045 yang justru malah berdirinya sejatinya. Karena negara kita ini, tadi saya sampaikan bahwa bumi mawa ciri, desa mawa cara, negara mawa tata. Negara Indonesia kita ini sudah ada contoh-contoh tatanan sistem pemerintahan yang sangat baik, sangat bagus, yang dicontohkan oleh para leluhur kita, para raja-raja terdahulu, para ratu-ratu terdahulu, termasuk Ratu Kalingga, Ratu Sima. Ketika sekarang menjadi demokrasi, yang konon katanya itu adalah adat atau sistem dari luar negeri, sistem dari kerajaan luar, maka yang baiknya tidak apa-apa, kita konversikan, kita terima, berafiliasi. Hanya yang didominasi, yang ditingkatkan adalah sistem bumi pertiwinya, kenusantaraannya. Karena terbukti dulu Nusantara berjaya seluruh dunia, tidak ada yang mampu menawan, tidak ada yang mampu. Semua hormat, semua takut, bukan karena takut kebengisan, tapi karena simaknya, karena kekaguman, karismatiknya luar biasa. Begitu kaya, begitu bijaksana, begitu teratur, begitu adil merata, gemah limpah rojinawi. Tatanan apapun, sistem negara apapun, ketika tidak diselaraskan dengan tritangtunya, tritunggalnya, maka tetap akan terjadi ketidakseimbangan. Walaupun seimbang yang sebenarnya, itu keseimbangan hanya menurut manusia saja, relatif, dan itu bisa fleksibel. Dewan Adat itu perlu. Untuk apa Dewan Adat? Yang pertama, ketika ada lembaga instansi keagamaan mengatur yang mana halal, yang mana haram, yang mana lain sebagainya, itu kalau ranah Islam. Dalam ranah agama yang lain, Nasrani ada begini, ada begitu, Hindu, Buddha ada begini, ada begitu. Ada yang mengatur instansinya, ada dewan-dewannya, maka ada yang memberikan arahan, memberikan peraturan, memberikan binaan kepada masyarakat yang tidak paham. Nah, Dewan Adat pun seperti itu fungsinya. Dewan Adat berfungsi memberikan aturan, arahan, binaan. Seperti inilah seharusnya. Ini loh, sesajen itu seperti ini aslinya, puja sera seperti ini, dan lain sebagainya. Semua adat-adat yang ada di seluruh Nusantara sangat luas, binekanya sangat luar biasa. Adat budaya itu dilakukan, dilestarikan untuk menunjukkan kekayaan, bukan malah jadi dipandang kuno atau malah kesesatan. Jangan, tidak seperti itu. Ya, jadi nurani ini harus aktif, menjadi sumber, pengendalinya nalar,
dan juga naruri. Ada tanah adat yang tidak boleh digunakan untuk apapun, maka tetap digunakan untuk tanah adat. Ada makam-makam yang tidak boleh diganggu, tetap jadikan makam itu. Adapun kalau makam itu akan dipindahkan dengan prosesi yang sebagaimana mestinya, bukan dengan seenaknya atau tanpa tanya-tanya, main timbun aja, main tenggelamkan. Itu yang mengakibatkan ketidakseimbangan alam. Jika alam ingin kembali normal, kembali seperti sedia kala, memberikan kemanfaatan, tidak menimbulkan kepanikan, walaupun kepanikan itu datang dari manusia sendiri sejatinya, karena alam sedang merekonstruksi dirinya. Coba diperketat lagi, yang mana tanah garapan untuk sawah, yang mana untuk pertanian, yang mana untuk perkebunan, yang mana untuk peternakan. Itu benar-benar dikelola, ditempatkan sesuai dengan bagaimana mestinya. Itu ada tugasnya Dewan Adat. Ketika ada gunung, di mana gunung itu memiliki emas, ada jalur emas yang boleh digunakan, dikelola, dieksplor oleh negara. Tapi ketika ada jalur yang tidak boleh, maka tidak boleh. Nah, itu yang mengetahui, yang memahami adalah para pemangku adat, yang memiliki adat budaya, yang memiliki koneksi kepada leluhur. Ini bukan bentuk kesesatan, tapi ini bentuk penghormatan. Karena kita hidup sebagai manusia, bukan manusia saja yang ada pada muka bumi ini, pada bumi Nusantara, tapi ada penciptaan yang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu salah satu tugas-tugas dari Dewan Adat. Dan Dewan Adat ini haruslah mewakili dari semua adat yang ada, budaya yang ada di seluruh Nusantara. Dari Papua, Nusantara yang Pasundan, dari Jawa, dari Medan, dari apapun semuanya, dari Dayak. Maka ketika dewan ini diwakili atau menjadi perwakilan seluruh adat-adat yang ada, ini insya Allah ini akan menjadi suatu tatanan yang penuh dengan keseimbangan, saling menghormati, saling menghargai, tidak ada saling mencela, tidak ada saling mengejek, apalagi menghancurkan. Dengan dasar Dewan Adat didirikan bukan atas dasar egosentris masing-masing kepala adat ataupun kepala suku ataupun para budayawan yang ada. Mohon maaf. Semua atas dasar kesadaran ingin kembali mendirikan tatanan Nusantara yang dahulu dihormati, disegani seluruh negara benua yang ada. Dari manakah Dewan Adat ini ada? Siapakah yang akan menjadi Dewan Adat? Inilah yang harus kita pikirkan bersama-sama. Saya menyarankan secara pribadi, mari kita buat konferensi besar, konferensi adat budaya Nusantara. Saya pribadi sebagai manusia yang hanya memiliki keterbatasan, mungkin tidak akan mampu membuat sebuah konferensi besar, apalagi skupnya nasional. Maka ketika ada yang mendengarkan ini, yang mungkin juga selaras, sepaham, dan tergerak hatinya untuk membuat konferensi ini, baik secara skup nasional langsung, ataupun skup kecil, daerah, provinsi, dan sebagainya, maka mari kita kerjasama bersama. Konsep dan segala apanya, insya Allah saya, ataupun teman-teman yang lain juga ada. Mari kita gabungkan, kita rembukan untuk kebermanfaatan bersama. Kita buat. Saya sendiri mengharapkan ketika konferensi adat budaya nasional ini diadakan, ini diinisiasi dari pimpinan yang tertinggi, dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Karena ketika langsung diinisiasikan oleh Bapak Presiden, maka akan terjadi langsung konferensi yang besar secara nasional. Memang banyak beberapa orang-orang yang di luar sana mengharapkan ini juga terjadi Dewan Adat ada, tapi secara alamiah. Nah, alamiah ini seperti apa? Alamiah yang diserahkan kepada alam atau yang kita usahakan, itu pun alamiah. Karena alamiah itu relatif. Jika tidak ada pergerakan, maka alamiah ini tidak akan pernah terjadi. Hanya ada pada angan-angan dan wacana saja. Mari kita buat pergerakan-pergerakan kecil, konferensi kecil.
entah itu di kampus antar kampus, entah di antar daerah, provinsi, kabupaten, Baduskop nanti mungkin bisa nasional. Dari konferensi nasional inilah akan terjadi, akan tercipta dan ditunjuk, dipilihlah dewan-dewan adat. Seperti itu teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Dan betul-betul yang ikut konferensi adat budaya nasional ini orang-orang yang benar-benar paham adat dan budaya, mengerti dan juga maknai, juga mengalami, bukan hanya ikut-ikutan, apalagi ikut-ikutannya yang tidak dia pahami dan terdorong egosentris atau nafsu dirinya, maka akan rusak, akan cedera konferensi ini. Mohon maaf, bukan untuk mendirikan kerajaan baru, bukan untuk mendirikan negara dalam negara, tidak. Tapi mari kita bersama-sama membantu negara agar menjadi negara yang berjaya, bangsa yang sangat disegani, mercusuar dunia, sejahtera yang adil yang merata. Sistemnya perlu dirubah. Yang baik dikembangkan, yang buruk dibuang, diganti. Itulah yang disebut negara mawatata. Tatanannya yang harus diperbaiki, digenapi, dilengkapi, sehingga semuanya adil, merata, mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara dengan kepercayaan adat budaya ataupun agama suku apapun. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sedikit pemicu, pematik kesadaran, atau bisa jadi awal dari pergerakan. Silahkan, tidak harus dengan saya juga. Jika teman-teman, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang menyaksikan ini ada kemampuan untuk mendirikan konferensi adat budaya Nusantara, silahkan. Bisa dilakukan secara regional dulu, mohon maaf. Regional, misalnya adat konferensi adat budaya Nusantara di Papua, di Jawa Barat, misalnya di mana, baru nanti nasional di mana. Kita lakukan dari hal yang apa yang kita bisa lakukan, dari hal yang terkecil. Yang bisa saya lakukan adalah menyampaikan di konten ini. Semoga semua tergerak, terbuka kesadarannya, karena semua ini hanyalah untuk bangsa dan negara dan rakyatnya yang tercinta. Saya ingin menyaksikan kembali rakyat semua penuh dengan senyum, kebutuhannya terpenuhi, adil, makmur, merata. Apakah teman-teman juga tidak? Pasti semuanya ingin seperti itu. Jika ingin seperti itu, mari hilangkan ego diri, mari tekan kepentingan pribadi, mari buka kesadaran diri. Jangan merasa benar sendiri. Ketika kita merasa benar sendiri, percayalah, persatuan tidak akan pernah terjadi. Mohon maaf segala salah ucap, kata, atau apapun yang saya sampaikan ya. Dari tadi juga saya banyak nih menyampaikan, belibet. Karena ada beberapa hal yang harus saya ucapkan, ada yang tidak. Jadi ketika mendownloadnya harus difilter dulu, dikelola, baru diucapkan. Jadi banyak yang belibet, banyak yang mungkin teman-teman bisa menyaksikan dari tadi apa yang saya sampaikan. Ya, tapi begitulah. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini tidak ada dasar kepentingan apapun, tidak ada tujuan apapun, melainkan tujuan untuk kesejahteraan, adil dan merata, gemah ripah roh jinawi negara dan bangsa kita yang tercinta. Semoga kita semua bisa mengaplikasikan, menerapkan, dan mewujudkan apa yang tadi saya sampaikan dengan penuh kesadaran, dengan dasar kebaikan, kebijaksanaan, dan kedamaian. Akhirnya kita bisa bermanfaat. Jika berminat untuk berdiskusi tentang hal ini jauh lebih luas, lebih dalam, atau lebih jeli, lebih detail, saya membuka untuk siapapun yang ingin hadir, ketemu langsung dengan saya di Sanggar Seni Mas Cimanggis, siapapun itu, dari kalangan apapun. Silahkan hubungi Mas Abdul Soleh. Mari kita bersama, bekerja sama untuk kebaikan, untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan dan kejayaan Nusantara. Sampai ketemu lagi. Semoga kita semua terbuka kesadarannya, segalanya, semuanya, selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.